Berarti masih materi kisah keteladanan Wali Songo dengan sub materi kisah teladan Wali Songo, yaitu Sunan Gajah, Sunan Kudus, dan Sunan Giri. Ahlan wa sahlan. Coba ulhoir. Baik Pak Haluka. Sehat adalah nikmat yang paling utama dan nikmat yang harus kita selalu syukuri. Mari kita berdoa dulu kepada Allah SWT agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin maju ke depan. Mas Enggar ya. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Agar belajar hari lebih semangat lagi, mari kita seperti biasa kita bersama-sama lakukan tepuk tangan. Cuman kali kita tepuk tangannya beda ya, yaitu tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, bagus. Tepuk semangat. Anak-anak, sebagai bentuk rasa nasionalis kita kepada negara Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu dengan judul 17 Agustus. Semuanya bisa ya? Kita sama-sama saja. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Pak Guru akan mengabsensi kehadiran kalian. Namun sebelumnya Pak Guru menghimbau kalian semuanya untuk merapikan kursi, meja, kemudian untuk memperhatikan pikiran ya, dan buku-buku disiapkan, buku tulis, kemudian buku paket ataupun buku LKS. Absen pertama Apandi Zaki. Hadir. Absen kedua Badai Oktaviano. Hadir. Ya, terus absen ketiga Bima Adira Dasa. Hadir. Sebagai orientasi kita dalam mengamalkan ajaran agama Islam yang kita anut, untuk pembiasaan hari ini adalah menghafalkan surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa. Pak Guru akan mengaitkan materi hari ini dengan materi sebelumnya atau di bab sebelumnya. Materi hari ini tentunya adalah kisah teladan Wali Songo, dan materi yang sebelumnya yaitu materi mari melaksanakan sholat. Pak Guru mau tanya kepada semuanya, kira-kira apa kaitannya antara materi hari ini kisah teladan Wali Songo dengan materi sebelumnya yaitu mari melaksanakan sholat? Ada yang masih ingat kaitannya? Kaitannya adalah bahwa sholat adalah bentuk implementasi atau perwujudan dari iman dan takwa. Seperti Wali Songo adalah orang yang sangat beriman dan bertakwa. Dengan mempelajari para Wali Songo, kita jadi memahami tentang kisah keteladanan dari mereka yang dapat kita tiru atau kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pelajaran hari ini, kalian bisa lihat di depan ya, Mas Bima Adi, untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Ini menjelaskan Kisah keteladanan Wali Songo. ya, terus yang kedua Menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak, ini ada 3 wajah Wali Songo. Mari kita ingat kembali. Coba yang pertama, kira-kira ini Sunan siapa? Sunan Gajah. Oke, kita coba ya. Apakah betul? Ya, betul. Ini adalah gambar dari Sunan Gajah.
lihat apakah betul ini sunan kiri. Ya betul, bagus sekali, tepuk tangan semuanya. Berdasarkan materi, silahkan kalian baca buku mahasiswa di halaman 111 itu sebagai bentuk literasi. Kalian baca dari Sunan Derajat, kemudian Sunan Kudus, kemudian Sunan Giri, ya. Itu untuk materi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah Sunan Derajat atau Raden Kosim, ya. Pak Guru mau tanya, nama lain dari Sunan Derajat yaitu siapa? Nama lainnya? Raden Kosim, betul ya. Itu nama lain dari Sunan Derajat adalah Raden Kosim. Kemudian Sunan Derajat itu putra dari siapa? Ayo. Sunan Ampel, betul, bagus ya. Kemudian yang kedua adalah Sunan Kudus. Pak Guru mau tanya ke Mbak Ira, nama lain Sunan Kudus itu siapa? Jamal Sadik, ya bagus, betul ya. Kemudian Pak Guru mau tanya lagi ke Mbak Diva, Sunan Kudus itu putra siapa? Sunan Kudung ya, atau Raden Usman Haji, bagus ya Mbak Diva. Kemudian Pak Guru mau tanya lagi ke Mas Fahmi, Mas Sapi, tolong dibacakan materi ini dari awal sampai akhir ya. Maulana Isa, ya terus. Ia teman subur Sunan Ampel dan Perguruan. Kalian juga dapat melihat video pembelajaran, nanti Pak Guru share di grup kelas ya. Itu video pembelajaran tentang kisah keteladanan Wali Songo. Kalian bisa melihatnya di rumah ya. Ini linknya. Anak-anak, tadi Pak Guru sudah menjelaskan 3 Wali Songo, yaitu Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Giri. Ada pertanyaan enggak mengenai 3 wali itu? Ada pertanyaan? Ya, gimana Mas? Sunan Derajat, bagus. Sunan Derajat itu lahirnya tadi Pak Guru sudah menjelaskan ya, Desa Derajat atau Kecamatan Pacitan. Ya, bagus Mas Saki, tepuk tangan untuk Mas Saki yang bertanya. Untuk selanjutnya Pak Guru akan membantu kalian 3 kelompok ya, kelompok kecil untuk mendiskusikan sebuah permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Nah silakan kalian membentuk 3 kelompok ya, masing-masing kelompok 3 anak, silakan. Nah ini berarti sudah dibentuk kelompok ya, menjadi 3 kelompok atau kelompok kecil. Ini kelompok pertama ada Mbak Ira, Mbak Diva, dan Mbak Citra ya. Kemudian ini kelompok 2 ya, ada Mas Saki, Afandi Saki, kemudian Mas Badai ya. Ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ini ada Mas Enggar, kemudian Mas Fahmi, dan Mas Bima Adi. Untuk tugas kelompoknya yaitu kelompok 1, 2, 3, silakan kalian mendiskusikan ya, mendiskusikan LKPD-nya. Kalian bisa lihat di layar monitor ya, di PowerPoint LCD proyektor. Kalian tugasnya adalah 1, menyebutkan kisah teladan Sunan Derajat. Yang kedua, menyebutkan salah satu peninggalan Sunan Kudus. Dan yang ketiga, menyebutkan cara berdakwah Sunan Giri ya. Silakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 silakan didiskusikan. Semuanya harus ikut berandil untuk memberikan ide atau gagasan dari jawaban dari pertanyaan. Ya, semuanya tidak boleh ada yang diam saja. Semuanya harus bekerja sama ya. Ini kelompok 2, kemudian kelompok 3, ayo didiskusikan. Silakan semuanya untuk bekerja sama mencari jawaban dari pertanyaan tadi. Semuanya sudah selesai?
dan setengah derajat? Jawabannya Bisa saja karena adalah cara kedua yang menempatkan dalam perilaku yang terjadi. ya, betul atau tidak jawabannya? Nomor 2. Lanjut. Bertakwa melalui kesenian. Betul? Betul. Tidak ada yang menyanggah? Kelompok 3 Enggak. setuju dengan jawabannya? Kelompok 2 setuju? Setuju. Ya, tepuk tangan kelompok 3. Tes lisan, ya. Tes lisan ini digunakan untuk menyimpulkan, ya, menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Nomor 1, Sunan Gajah juga merupakan putra dari Sunan. Jawabannya apa teman-teman? Apel. Baiklah, setelah kita cek jawabannya betul atau tidak. Betul. Ya, bagus, betul ya. Jawabannya Sunan Apel. Nomor 2, Tembak Kocopat Pamur adalah ciptaan dari Sunan. Kiri. Jawabannya Sunan Giri. Ya. Coba kita cek. Kemudian yang selanjutnya adalah tes tertulis, ya. Tes tertulis ini adalah bentuknya itu ada 5 soal pilihan ganda dan ada 5 soal isai atau isian singkat. Nah, Pak Guru akan membagikan LKPD ini, ya. Nanti kalian jawab di sini. Pak Guru kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan tes tertulis ini. Pak Guru bagi sekarang, ya. Sekali lagi tepuk semangat. Tepuk tangan semuanya. Anak-anakku semua yang saya soleha, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah selesai, ya. Pak Guru menghimbau kepada kalian semuanya untuk meningkatkan lagi pemahaman kalian, yaitu dengan cara mencari lagi referensi yang sesuai dengan materi. Kemudian sebagai rencana tindak lanjut berikutnya, Pak Guru akan mengadakan revisi bagi yang nanti nilai tes tertulisnya di bawah 75, ya, karena KKM, PAI dan Budi Pekerti itu 75. Dan nanti yang nilainya di atas 75 atau minimal 75, Pak Guru akan mengadakan yang namanya pengayanan untuk memperdalam lagi materi yang kalian kuasai. Baik itu anak-anak. Sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Pak Guru terlebih dahulu menyampaikan refleksi atas materi yang Pak Guru sampaikan hari ini. Anak-anak semuanya bisa meneladani atau meniru dari 3 tokoh wali songo yang tadi Pak Guru sampaikan, ya, yaitu Sunan siapa saja tadi? 1 Sunan Derajat, 2 Sunan Kudus, 3 Sunan Kudus, ya. Dari 3 Sunan itu kalian bisa meniru keteladanan dari kisah mereka, yaitu dengan kalian senantiasa berperilaku teruji dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semuanya yang saya solekan, yang hebat-hebat, ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai pembelajarannya. Jadi kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan atau melafalkan hamdalah.